Hello there, welcome back. Dan terakhir kita belajar mengenai aren't, isn't, am not, dan juga mengenai very, so, to, dan beberapa kosakata baru, kata sifat yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya, di mana di kalimat ini kita tidak boleh menggunakan don't dan juga doesn't. Ya, alasannya sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya. Dan sebelum kita masuk pada pelajaran kali ini, saya mau memastikan bahwa kalian sudah bisa menerjemahkan kata-kata ini secara spontan, kalian sudah menguasai kata-kata ini ya. Dan coba kita lihat ya. Coba terjemahkan kalimat ini secara spontan satu persatu. Oke? Coba. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Very good. Satu lagi ya. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Excellent. Jadi, saya harap ini tidak boleh dilupakan, kata-kata ini sudah lengket di otak ya. Dan masih ingat pelajaran pertama di level kedua ini, kita pernah belajar mengenai, contohnya, does he live near here? He lives near here. Di sini kita tahu bahwa kalau subjeknya he, kata kerjanya ditambah s kalau kalimat positif. Dia tinggal dekat sini. He lives near here. Tetapi dalam pertanyaan does he live, itu tidak boleh tambah s. Dan juga contoh lain misalnya does he teach English? Di situ nggak ada es, nggak ditambah s. Tetapi kalau kalimat positif artinya bukan kalimat tanya, bukan kalimat negatif. Tidak mengandung kata tidak. Ya, kalimat biasa. He teaches English. Nah, coba perhatikan kata kerja di dalam bahasa Inggris jika subjeknya he atau she atau it, maka untuk kalimat positif kita menambahkan ada yang s, ada es. Itu bukan tergantung kita, tetapi ada aturannya. Dan itu yang kita pelajari hari ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk subjek she, he, it, kalau subjeknya seperti itu dan juga kalau misalnya hanya satu orang, singular, kalau dua orang beda lagi ya. Kalau hanya satu orang maka kata kerjanya itu harus ditambah es atau s. Dan kali ini kita fokus kepada kata kerja yang ditambahkan es. Contohnya seperti ini. Teach menjadi teaches. Wash, washes. Pass, passes. Go, goes. Do, does. Fix, fixes. Dan ini ada aturannya. Aturannya adalah apabila kata kerjanya itu berakhiran ch seperti teach, berakhiran ch, sh, s, x, dan o, maka kita harus menambahkan es di kata kerja apabila kata kerjanya itu memiliki subject she, he, it. Ini dihafal ya. Ini hanya contoh saja. Dan ada daftar saya sudah buatkan di website saya. Nanti kalian klik, ada di kolom komentar. Di bagian absensi, jadi di bawahnya absensi itu, di bagian bawahnya itu selalu ada materi pembelajaran kita. Jadi nanti di bawah absensi pelajaran ini, kalian klik nanti ada di kolom komentar. Nanti ada daftar kata kerja lain perlu kalian hafal. Ada contoh-contohnya juga nanti kalian ke sana, nanti kalian hafal dan kalian buat di catatan kalian. Dan selain yang berakhiran CH, SH, S, X, dan O,
Ada juga kata kerja yang berakhiran Y. Nah, apabila kata kerjanya berakhiran Y, maka kita mengganti Y menjadi IS. Contohnya, study menjadi studies. Try, tries. Cry, cries. Carry, carries. Fly, flies. For example, I study English. Itu kalau I, subjeknya I itu kata kerjanya biasa saja. I study, normal. Tetapi kalau subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya menjadi she studies English. Memang seperti itu aturannya. Memang harus seperti itu. We try menjadi Brian tries karena satu orang, he. Jadi Brian itu masuk dalam kategori he menjadi tries. Sayangnya tidak semua yang berakhiran Y seperti ini. Ada juga yang berakhiran Y tetapi Y-nya tidak berubah, tapi ditambahkan S saja. Misalnya play, plays. Stay, stays. Say, says. Bacanya says, bukan says. Says. Enjoy, enjoys. Buy, buys. Pay, pays. Lay, lays. Ini contohnya saja. Nanti selebihnya ada di website saya, ya di bawah absensi. Oke, seperti yang tadi ada contoh-contohnya juga. Dan ada juga yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu ada have menjadi has. Misalnya, we have a small house. Kalau hanya satu orang, Naila has a big house. Atau she has a big house. Contoh lain juga misalnya, I have breakfast every morning. Kalau dia laki-laki, he has breakfast every morning. Memang seperti itu dia. Oke, jadi harus diingat ya. Kita kembali lagi kepada kata kerja yang tadi. Let's see the example. Does she go to work by bus? Kalau kalimat negatif menjadi she doesn't go to work by bus. Kalau kalimat biasa, kalimat positif, she goes to work by bus. Jadi, yang menggunakan atau yang kata kerjanya ditambahkan ES itu hanya untuk kalimat positif. Untuk yang kalimat negatif dan untuk kalimat tanya, tidak perlu ditambah ES di kata kerjanya. Alasannya gampang karena sudah ditambahkan S di does-nya, di kata bantunya, di auxiliary-nya, ada does di situ. Itu dari do menjadi does, jadi makanya di go-nya tidak perlu ditambah S lagi. Jadi kalau kamu menambahkan ES setelah go di kalimat tanya dan juga negatif, maka kalimatnya menjadi salah. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi penambahan ES ini hanya di kalimat positifnya saja. Jadi nanti kerjaan kalian dari daftar yang tadi dan juga yang di website saya nanti kalian catat, kalian bikin kalimat seperti ini. Jadi tiap kata kalian bikin kalimat, satu kalimat positif, satu kalimat negatif, satu kalimat tanya. Kalian mulai dengan mengetik di kolom komentar ya. Kalian bikin 3 kalimat dengan menggunakan satu kata kerja saja. Atau kata kerja yang berbeda juga nggak apa-apa. Pokoknya ada kalimat negatif, kalimat tanya, dan juga kalimat positif. Kalian buat di kolom komentar biar saya lihat benar atau salah. Nanti saya kasih masukan kalau misalnya ada kesalahan. Dan juga kalian juga banyak latihan di rumah, banyak catat. Pokoknya dari daftar tadi di website, pokoknya kalian copy itu di buku kalian dan kalian catat, buat kalimat terus. Sebanyak mungkin latihan terus sampai benar-benar lengket di otak. Dan jangan lupa kerjain kuisnya, contohnya seperti ini, ada 10 soal, ini gampang untuk melihat apakah kalian sudah menguasai pelajaran kali ini. So, thank you for watching and see you in the next video.